Teori and Examples. Teori. Pada tahun 1943, Warren S1 MCHE Pronunciation College dan Walter Pitts memperkenalkan salah satu neuron buatan pertama. Fitur utama dari model neuron mereka adalah bahwa jumlah bobot sinyal input dibandingkan dengan threshold untuk menentukan output neuron. Ketika jumlahnya lebih besar atau sama dengan threshold, outputnya adalah 1. Ketika jumlahnya kurang dari threshold, outputnya adalah 0. Mereka kemudian menunjukkan bahwa jaringan neuron-neuron ini pada prinsipnya dapat menghitung fungsi aritmatika atau logika apapun. Tidak seperti jaringan biologis, parameter jaringan mereka harus dirancang, karena tidak ada metode pelatihan yang tersedia. Namun, hubungan yang dirasakan antara biologi dan komputer digital menghasilkan banyak ketertarikan. Pada akhir tahun 1950-an, Frank Rosenblatt dan beberapa peneliti lain mengembangkan kelas jaringan saraf yang disebut perceptron. Neuron-neuron dalam jaringan ini mirip dengan S1 MCHE Pronunciation College dan Pitts. Kontribusi utama Rosenblatt adalah pengenalan aturan pembelajaran untuk melatih jaringan perceptron untuk memecahkan masalah pengenalan pola. Dia membuktikan bahwa learning rule-nya akan selalu konvergen ke bobot jaringan yang benar, jika ada bobot yang dapat menyelesaikan masalah. Pembelajarannya sederhana dan otomatis. Contoh-contoh perilaku yang benar disajikan kepada jaringan yang belajar dari kesalahannya. Perceptron bahkan dapat belajar ketika diinisialisasi dengan nilai acak untuk bobot dan biasnya. Sayangnya, jaringan perceptron pada dasarnya terbatas. Keterbatasan ini dipublikasikan secara luas dalam buku Perceptron oleh Marvin Minsky dan Seymour Papert. Mereka menunjukkan bahwa jaringan perceptron tidak mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi dasar tertentu. Baru pada tahun 1980-an, keterbatasan ini diatasi dengan jaringan perceptron, multilayer, yang lebih baik dan aturan pembelajaran yang terkait. Kita akan membahas perbaikan ini di pertemuan berikutnya. Saat ini perceptron masih dipandang sebagai jaringan yang penting. Jaringan ini tetap merupakan jaringan yang cepat dan dapat diandalkan untuk kelas masalah yang dapat dipecahkannya. Selain itu, pemahaman tentang operasi perceptron memberikan dasar yang baik untuk memahami jaringan yang lebih kompleks. Dengan demikian, jaringan perceptron dan aturan pembelajaran yang terkait sangat layak untuk dibahas di pertemuan ini. Pada bagian selanjutnya dari pertemuan ini, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan learning rule, menjelaskan jaringan perceptron dan learning rule, serta mendiskusikan batasan-batasan dari jaringan perceptron. Examples. Learning rules. Saat kita memulai presentasi tentang learning rule perceptron, kami ingin membahas learning rule secara umum. Yang kami maksud dengan learning rule adalah sebuah prosedur untuk memodifikasi bobot dan bias jaringan. Prosedur ini juga dapat disebut sebagai algoritma pelatihan. Tujuan dari learning rule adalah untuk melatih jaringan untuk melakukan suatu tugas. Ada banyak jenis learning rule jaringan syaraf tiruan. Mereka terbagi dalam 3 kategori besar: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement atau graded learning. Dalam supervised learning, aturan pembelajaran dilengkapi dengan sekumpulan contoh, training set, perilaku jaringan yang tepat, P1, T1, P2, T2, PQ, PT. Di mana PQ adalah input ke jaringan dan TQ adalah output, target, yang benar. Saat input diterapkan ke jaringan, output jaringan dibandingkan dengan target. Aturan pembelajaran kemudian digunakan untuk menyesuaikan bobot dan bias jaringan untuk memindahkan output jaringan lebih dekat ke target. Aturan pembelajaran perceptron termasuk dalam kategori supervised learning ini. Reinforcement learning mirip dengan supervised learning, hanya saja, diberikan output yang benar untuk setiap input jaringan, algoritma ini hanya diberikan nilai. Nilai, atau skor, adalah ukuran kinerja jaringan atas beberapa urutan input. Jenis pembelajaran ini saat ini jauh lebih jarang digunakan dibandingkan dengan supervised learning. Tampaknya paling cocok untuk aplikasi sistem kontrol. Dalam unsupervised learning, bobot dan bias dimodifikasi sebagai respons terhadap input jaringan saja. Tidak ada target keluaran yang tersedia. Sekilas hal ini mungkin tampak tidak praktis. Sebagian besar algoritma ini melakukan semacam operasi pengelompokan. Mereka belajar mengkategorikan pola input ke dalam sejumlah kelas yang terbatas. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi seperti kuantisasi vektor. Perceptron Architecture. Sebelum kita menyajikan aturan pembelajaran perceptron, mari kita perluas investigasi kita tentang jaringan perceptron, yang telah kita mulai di pertemuan 3. Jaringan perceptron secara umum ditunjukkan pada gambar 4.1. Output dari jaringan dirumuskan seperti pada gambar. Ini akan berguna dalam pengembangan aturan pembelajaran perceptron untuk dapat dengan mudah merujuk setiap elemen output jaringan.
Mari kita lihat bagaimana hal ini dapat dilakukan. Pertama, pertimbangkan matriks bobot jaringan, seperti pada gambar 42. Kita akan mendefinisikan sebuah vektor yang terdiri dari elemen-elemen pada baris ke I dari W, seperti pada gambar 43. Sekarang kita dapat mempartisi matriks bobot, seperti pada gambar 44. Hal ini memungkinkan kita untuk menulis elemen KI dari vektor keluaran jaringan sebagai I hardlim, Ni, hardlim, IWTP, JBI. Ingatlah bahwa fungsi aktivasi hardlim, ditunjukkan di bawah, didefinisikan sebagai, seperti pada gambar 45. Kesimpulan, oleh karena itu, jika hasil perkalian dalam dari baris KI dari matriks bobot dengan vektor input lebih besar atau sama dengan BI, maka outputnya adalah 1, jika tidak maka outputnya adalah 0. Dengan demikian, setiap neuron di dalam jaringan membagi ruang input ke dalam dua wilayah. Akan sangat berguna untuk menyelidiki batas-batas antara daerah-daerah ini. Kita akan mulai dengan kasus sederhana dari perceptron neuron tunggal dengan dua input. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham dan yang kurang dari materi ini, tulis di kolom komentar ya. See you next video.